Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini untuk mendengarkan pemaparan dari teman kita Pak Alim Bahri tentang diseminasi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Pak Alim Bahri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini mewakili Ibu Basri Nada. Yang kami hormati Bapak Ibu rekan guru. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas lian rahmatnya lah kita masih dapat melaksanakan pertemuan pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif pada tanggal 27 Agustus 2024. Dan lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam gelap menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu, jadi pada hari ini saya akan memberikan pemahaman tentang budaya positif. Ya, jadi mungkin ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan diseminasi. Mungkin ada yang tahu artinya. Jadi diseminasi itu maksudnya penyebaran atau share ya. Share ada ilmunya yang didapat di CPG, kita menyebarkan kepada rekan sejawat. Ya, jadi bukan berarti saya yang pemimpin di sini, bukan Bapak Ibu ya. Cuman ilmunya ini saya mau berikan ke Bapak dan Ibu. Baik, jadi pada hari ini jadi ini adalah konsep inti budaya positif. Nah, jadi ada 8 di sini. Yang pertama, paradigma perubahan belajar. Nah, yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi ya. Baik Bapak Ibu. Nah, ini dia pembelajaran paradigma baru. Nah, jadi yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap tumbuh kembangnya sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita hari di sini ya, Bapak Ibu ya, ada berapa di sini? Hah? Ya, ada 6 ya. Pertama adalah apa yang pertama? Beriman. Beriman Ya, dan beriman. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Iya. Esa dan Yang kedua? Mulia. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ya, berkebinekaan global ya. Ya. Yang ketiga, Bergotong royong. gotong royong. Jadi bergotong royong di sini bukan berarti kita bersama-sama membersihkan ya. Ini maksudnya ini boleh juga kita bekerjasama dengan sesama guru ya. Begitu atau sesuai dengan guru. Begitu maksudnya ya. Ya. Yang ketiga adalah Kreatif. ya, kreatif. Yang keempat, Bernalar kritis. ya, nalar kritis. Yang kelima, Mandiri. sendiri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi yang selama ini kita pahami bahwa guru itu mengontrol murid, padahal tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang ada itu murid yang mengontrol dirinya sendiri. Kenapa demikian? Misalnya kan kita kalau kasih tugas anak-anak, biasa ada anak yang tidak mau mengerjakan ya. Ya, itu karena dia sendiri yang mengendalikan dirinya sendiri. Apakah saya mau mengerjakan atau tidak? Nah, itu
Jadi guru itu mengontrol murid ini yang salah ini. Yang kedua adalah kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan apa di situ? Karakter. Iya, karakter. Yang ketiga, penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keenam, orang dewasa berhak memaksa. Ya baik, Bapak Ibu ya, kita lanjut lagi. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini ada contohnya sini ya, Bapak Ibu ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya. Jadi sini ada stimulus responnya ya. Nah, stimulus responnya di sini realitas kebetulan kita sama. Sedangkan teori kontrolnya realitas kebetulan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya ini setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Nah, ini teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, jadi sini stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Ya, sedangkan situ teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini teori kontrolnya ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain ya. Ya, yang lanjut pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Ya, jadi di sini teori kontrolnya kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, ini bukan lagi menang kalah Bapak Ibu ya, tapi model berpikir menang-menang. Ya, jadi tidak ada kata kalah kalau di sini ya, paradigma barunya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini ya, disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif di sini mempunyai arti. Artinya dia belajar ya. Apa maksudnya belajar itu Bapak Ibu? Siapa yang bisa memberikan sedikit gambaran apa itu maksudnya belajar? Beroleh pengetahuan baru. Iya, beroleh pengetahuan baru. Yang mencari ilmu. Ya di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi kalau yakin lagi, berarti akan timbul sendiri kedisiplinan ya. Misalnya mau bangun jam 4 ya, itu dari kita sendiri. Kita harus latih diri kita sendiri ya, atau membangun kebiasaan. Baik, jadi di sini dilanjut lagi. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, ini imbalan atau penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Yang ketiga, sebagai pendidik tujuan kita adalah mampu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Saya mau tanya dulu nih Bapak, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira apa itu maksudnya itu Bapak Ibu? Saya Pak, Ya. Coba. kalau peraturan kelas itu memang itu ditentukan biasanya oleh gurunya tanpa Wali kelas. wali kelasnya tanpa kesepakatan melibatkan siswa. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan muridnya. Betul sekali ya, yang disampaikan tadi oleh Ibu Diana. Baik, kita lanjut saja. Ini dia keyakinan kelas ya. Ini contoh yang di sebelah ini adalah contohnya yang sudah jadi ya. Ya, Ya Pak. ini langkahnya nih bersifat abstrak. Abstrak. Nah, yang kedua berupa pertanyaan universal. Nah, ini dibuat dalam pertanyaan positif, singkat agar mudah diingat. Nah, jangan terlalu panjang kalau buat pertemuan kelas ya. Sesuai dengan kondisi yang real. Nah, dan sekolah ya.
sehingga mudah diterapkan. Nah, ini yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua dilibatkan ini ya. Ini dia segitiga restitusi ya. Jadi ini suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi ada 3 di sini, ini dinamakan segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, jadi minta ada ya, kalimatnya. Nah ini dia kalimatnya. Menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Ini dia. Menggunakan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tidak masuk. Nah, ini lagi. Ini kalimatnya nih, contoh kalimatnya. Kalau misalnya menstabilkan identitas ya. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari kesalahan ini. Ya, jadi dia mencari solusi jangan-jangan ya. Nah, di sini lagi, kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi anak-anak ini jangan ditekan ya. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa yang dimaksud dengan validasi tindakan yang salah? Ini dia. Ya. Menggunakan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi kebutuhan. Ya, suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini lagi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini validasi tindakan ya. Sedangkan menanyakan keyakinan. Nah, ini lagi kalimatnya. Jadi dia menggunakan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini dia ya. Ini kan contoh kalimat ini Bapak Ibu ya. Kalau kita mau menanyakan keyakinan kepada anak. Misalnya apa keyakinan kelas yang kita telah sepakati ya. Di sini ya Bapak Ibu tadi apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati ya. Yang kedua, nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi seperti apa ya. Jadi ini lagi sudah tadi ya. Baik, dan ini terakhir Kesimpulan. ya, kesimpulannya di sini. Dalam penerapan konsep inti budaya positif, kita harus kita harus ya berubah ya paradigma pembelajaran yang dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid ya. Menuntut murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar murid mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai kebutuhan murid ya. Dan seorang guru senantiasa menjadi teladan, terus membimbing dan termotivasi. Ya, jadi ini murid agar terwujud cita-cita profil pelajar Pancasila ya. Ini lagi, tidak lagi menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dalam mendisiplinkan murid, namun menerapkan sebagai manajer. Nah, yang terakhir, dan dalam penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi agar tercipta lingkungan yang belajar yang nyaman, aman bagi seluruh warga sekolah. Ya, sekian mungkin Ibu ya. Terima kasih. Nah, ini dia, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, bergerak. Sekian demikian penyampaian dari saya. Saya kemudian kepada operator. Terima kasih. Dan itulah tadi pemaparan dari teman kita Alim Bakri tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh teman kita Pak Alim dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Yang mana ini ada tuh HP bagaimana? Ada tahu Saya warna apa? akhir kata saya ucapkan Pink.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video dulu, video. Supaya jaga kebersihan kelas, aku kebersihan tahu tulis membuang sampah pada tempatnya. Nekiani membaca Buatan keyakinan kelas. baca doa sebelum belajar. Membuang sampah nak kita. Ibu, nak kita asal kami merujuk deh. Di sini. Pon yang bangun. Sini. Bapak cek sampai aki. Saya tidak. Menjaga lingkungan sekolah. Kalau sudah, silakan ditempel ke depan ya di papan tulis. Kalau sudah ditulis keyakinannya. Kelas, woi. Ini aku juga jabatan kelas. Ini aku nek membuat sampah. Berpakaian rapi. Negara ambil jangan sampai membantu teman di kelas, membaca doa sebelum belajar. Yang jauh sampai doa kesempatan lima juga lagi pilih enam. Ya, ikan menjaga. Anak kita ya lima. Iya, anak kita. Jaga kebersihan kelas. Kalau kelas hargai izin menjaga kebersihan, harus berpakaian rapi di sekolah. Baju teman ibu guru menjaga lingkungan sekolah. Menjaga lingkungan sekolah. Berpakaian jauh, menghargai guru. Kesepakatan kelas. Tidak berkelahi di kelas. Berpakaian rapi, tidak buang sampah sembarangan. Kesepakatan kelas. 1. Membantu teman di kelas baca doa sebelum belajar. Menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Berpakaian jauh, menghargai
ibu guru. Menjaga lingkungan sekolah. Tidak boleh keluar masuk saat jam belajar. Juga lingkungan sekolah. Jaga kebersihan kelas. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Juga kebersihan kelas. Jaga lingkungan sekolah, tidak boleh keluar masuk saat jam belajar.